How a Realist Hero Rebuilt the Kingdom adalah sebuah anime isekai yang menarik dan tidak biasa. Season 1-nya, yang berjumlah 13 episode, membuat anime ini menduduki top 10 anime trending selama 8 minggu berturut-turut hingga saat ini. Tentang apa anime ini berkisah? Dan apa sih yang sebenarnya membuat anime ini menarik dan tidak biasa? Kedua hal tersebut adalah topik dari video kita kali ini. Jadi, berkisah tentang apa anime ini? Sesuai dengan temanya, yaitu isekai. Anime ini bercerita mengenai seseorang yang dipanggil ke dunia lain sebagai hero atau pahlawan yang diharapkan bisa menyelamatkan dunia tersebut dari kehancuran. Main karakter dari anime ini adalah seseorang yang dipanggil ke dunia lain tanpa persetujuannya. Ia dipanggil ke sebuah dunia di era abad pertengahan, di mana kebanyakan negara masih berbentuk kerajaan. Elfriden adalah pihak kerajaan yang memanggilnya, di mana sebagai seorang hero, ia ditunjuk sebagai raja baru yang diharapkan dapat menyelamatkan kerajaan dan rakyatnya dalam memecahkan banyak permasalahan yang mereka hadapi. Seperti permasalahan politik, permasalahan kekurangan bahan makanan, permasalahan ekonomi, peperangan dengan kaum iblis, permasalahan negara tetangga yang mau menjajah mereka, serta permasalahan lainnya yang membuat kerajaan ini diambang kehancuran. Anime ini memiliki genre action, fantasy, romance, and harem. Lalu, apa yang membuat anime ini menarik? Dari 13 episode yang ada di season pertama, menurut Kimokuma, ada 3 hal yang membuatnya menarik. Yang pertama adalah karena anime ini bukan seperti anime isekai lainnya. Yep, anime ini cukup berbeda. Paling tidak menurut Kimokuma. Kalau kebanyakan anime isekai menampilkan main karakter yang overpowered dan permasalahan umum seperti mengalahkan musuh yang kuat, well, tidak dengan anime ini. Mereka memang menghadapi musuh yang kuat, tapi musuh yang mereka hadapi adalah permasalahan politik, permasalahan ekonomi, permasalahan bahan makanan, dan hal-hal yang seperti itu. Jadi anime ini lebih seperti anime mengenai membangun kerajaan daripada anime mengenai menghadapi musuh yang kuat. Memang ada juga musuh kuat atau permasalahan perang di anime ini. Akan tetapi, sang hero tidak mengalahkan mereka dengan kekuatannya sendiri, melainkan menggunakan kekuatan orang-orang yang ada di sekitarnya. Main karakter dari anime ini bukan seseorang yang memiliki kekuatan tempur overpowered. Dia hanya seorang biasa yang memiliki pengetahuan luas karena suka membaca buku. Yang kedua adalah sosok Kazuma sebagai pemimpin yang ideal. Kazuma memang tidak memiliki kekuatan yang overpowered, tapi dia memiliki cara pendekatannya sendiri ketika menghadapi suatu masalah. Dan hal itu membuatnya terlihat sebagai sosok pemimpin yang dapat diandalkan. Dia banyak membuat keputusan-keputusan yang ditentang oleh berbagai pihak karena terbilang nyeleneh. Namun, keputusan tersebut terbukti dapat menyelamatkan kerajaan dari permasalahan yang mereka hadapi. Cara dia menghadapi berbagai permasalahan yang ada merupakan salah satu hal menyenangkan dan menarik dari anime ini. Dia juga adalah tipe pemimpin yang tidak sungkan meminta maaf atau menundukkan kepala kepada rakyatnya
apabila melakukan kesalahan, suatu sifat unik yang tidak dimiliki oleh kebanyakan raja. Selain itu, cara yang ia lakukan dalam memenangkan peperangan juga bukan menggunakan otot, tapi dengan otak. Dengan strateginya, dia mampu memenangi peperangan melawan pasukan musuh yang jumlahnya 2 kali lipat dari pasukannya. Yang ketiga adalah sisi misteri dari anime ini, seperti penyebab peperangan dengan kaum iblis dan keberadaan kerajaan manusia terkuat yang mungkin ke depannya akan menjadi kawan atau bisa juga menjadi rival utama dari kerajaannya Kazuma. Kalau di anime isekai lainnya, pahlawan akan membabat habis semua lawannya. Namun, apa yang akan dilakukan oleh Kazuma, sang realist hero, dalam menghadapi permasalahan ini adalah hal menarik yang patut kita nantikan. Lalu, apa yang menjadi kekurangan dari anime ini? Hal yang membuat serial ini berbeda dari anime isekai lainnya juga membuat serial ini memiliki kekurangan yang cukup mencolok, yaitu banyaknya dialog dan non-action scene yang akan membuat kebanyakan penggemar hardcore action menganggap serial ini membosankan. Karena jalan ceritanya cukup mature. Well, aside dari harem yang ada ya. Penyelesaian yang ada di anime juga kebanyakan bersifat non-action scene. Jadi, bisa dianggap action bukan kekuatan utama dari anime ini. Selain itu, buat Kimokuma pribadi, serial ini terlihat lebih menarik ketika membaca manganya dibanding menonton animenya. Selain detailnya lebih terlihat, feel dari Kazuma sebagai pemimpin yang hebat lebih tergambar di manganya. Menonton serial anime ini seperti layaknya kita memainkan game Country Tycoon, yaitu game di mana kita diharuskan membuat negara yang ideal dengan berbagai permasalahan yang hampir mirip seperti permasalahan yang ada di anime ini. Well, paling tidak buat Kimokuma yang menyukai jenis permainan seperti Tycoon, menonton serial ini memberikan feel menyenangkan yang sama seperti ketika memainkan gamenya. Ditambah main karakter isekai yang tak biasa dan misteri dari season keduanya, menurut Kimokuma, anime ini recommended untuk kalian tonton. Bagaimanakah menurut kalian? Apakah sudah ada dari kalian yang menyaksikan anime ini? Tulis pendapat kalian ya di kolom komentar. Dan buat kalian yang menyukai review seperti ini, be sure to subscribe ya for another video similar to this. Cheers!